Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sintayu Komalasari dengan NPM 1212021. Di sini saya akan membuat video untuk tugas UTS saya pada mata kuliah audit praktik audit. Di sini saya akan menjelaskan modul 3 yaitu pemeriksaan atas siklus persediaan, pengudangan, dan pembayaran utang usaha. Lanjut ke prosedur auditnya. Di sini ada persediaan dan ada beberapa poin. Pada poin pertama yaitu salah satu cara untuk meyakinkan nilai persediaan per tanggal neraca dan atau laporan posisi keuangan adalah dengan melakukan pengembalian persediaan atau inventory taking. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan persediaan yaitu ada pelajari instruksi perhitungan persediaan perusahaan dan nilai kelayakannya, lalu minta daftar posisi persediaan yang mencangkup nama barang, lokasi, kuantitas, dan harga per tanggal pengambilan persediaan, lalu sebelum kegiatan perhitungan dilakukan, periksa ketelitian pelaksanaan prosedur pisah batas atau cut-off untuk penerimaan dan pengiriman barang dengan mencatat nomor terakhir dari laporan penerimaan barang, surat jalan, dan faktur penjualan. Apabila selama pengambilan persediaan aktivitas berlangsung terus, misalkan persediaan yang mungkin akan dikirim hari itu, pastikan bahwa tidak ada pengiriman dan penerimaan setelah tanggal sisa batas berikut sertakan dalam perhitungan persediaan perusahaan tersebut. Lakukan observasi atas kegiatan perhitungan di seluruh bidang. Perhitungan dapat dilakukan secara sampling terutama untuk barang yang pokok, material, dan mahal. Lalu waspada dengan penumpukan barang, kemungkinan adanya lubang dalam tumpukan, dan persediaannya terlihat segera rusak, tidak laku, atau kurang baik. Di samping itu, waspada juga terhadap barang-barang yang tidak termasuk dalam kategori persediaan. Lalu bandingkan barang-barang yang dihitung dilihat dengan saldo kartu gudang dan daftar persediaan menurut akuntansi. Pastikan bahwa semua instruksi dalam pengambilan persediaan telah dilaksanakan dengan baik. Apabila pengembalian persediaan dilakukan sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, dilakukan prosedur penarikan maju atau track forward ke tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, sedangkan apabila pengambilan persediaan dilakukan setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, maka dilakukan prosedur penarikan mundur atau track back ke tanggal neraca atau laporan posisi keuangan dan buat kertas kerjanya. Dan indeks untuk poin pertama ini saya berikan FF1, schedule FF1, lalu di paragrafnya dengan Sintayu oleh saya sendiri. Kita lihat di FF1 di sini kalian bisa lihat tabel ini dalam buku 1 pada halaman 90. Nah, terdapat di tabel yang paling bawah ini ya. Di sini kita samain dulu monomer ini, bahan baku monomer ini, fisiknya yaitu 51.500, lalu kartunya itu 51.500 sama ya. Dan seterusnya juga sudah saya lihat dan sama. Lalu di sini langsung saja ada perbedaan dan perselisihan. Di mana pada bahan baku polyvinyl ini ada perbedaan atau perselisihan sebesar 90. Dan di sini keterangannya saya kasih adanya barang yang dicuri. Nah, bisa dilihat penjelasannya ada pada buku 1 halaman 91 nomor 1. Nah, bahan baku polyvinyl selisih sebanyak 90 kg disebabkan karena bahan baku tersebut dicuri dan sampai dengan akhir tahun belum diadakannya penyesuaian terhadap persediaan tersebut. Lalu ada perselisihan lagi di bahan penolong yaitu pada karton box. Di sini bisa dilihat ada 10.000. Lalu di sini keterangannya saya kasih adanya kaleng yang terendam banjir. Dan bisa dilihat pada nomor 3, bahan pembantu karton box selisih sebanyak 10.000 pieces disebabkan karena terendam banjir sehingga sudah tidak dapat lagi dipakai. Nah, ada lagi pada persediaan akhir yaitu Rukovin SP500. Di sini perbedaannya sebesar 2.000. Keterangannya ini saya kasih adanya barang konsinyasi di PT Unicorn. Lalu bisa dilihat juga ya pada nomor 4, barang jadi Rukovin SP500 selisih sebanyak 2.000 kg disebabkan karena barang tersebut
dititipkan secara konsinyasi di PT Unicorn dan sudah dikonfirmasi dengan jawaban setuju. Lalu kita lanjut lagi ke prosedur auditnya. Di sini pada poin keduanya, uji penilaian harga persediaan dengan membandingkan pada faktur atau data lain dari pelanggan. Untuk itu, pilih barang yang bernilai material dalam daftar persediaan. Di sini saya kasih strip indeksnya karena tidak melakukan. Yang ketiga, perhatikan kemungkinan perubahan sistem dari metode tahun lalu. Dan untuk indeksnya itu saya kasih strip juga karena tidak melakukan. Poin keempat, periksa semua penjualan perkalian dari metode tahun lalu. Di sini indeksnya saya kasih centang karena sudah melakukan. Yang poin 5 ini siapkan schedule utama. Dan indeksnya ini saya kasih schedule F yang udah diparaf oleh saya sendiri, Sintayu. Kita lihat ke schedule F. Di sini ada persediaan barang jadi, persediaan barang dalam proses, persediaan barang baku, persediaan barang penolong. Di sini untuk mendapatkan pare-pare ini, kita bisa melihat pada schedule F1 untuk barang jadi, persediaan barang dalam proses, schedule F2, lalu persediaan barang baku ada di F3, lalu untuk persediaan barang penolong ini ada di schedule F4. Untuk mengisi pare ini kita harus mencari dulu. Yang pertama itu persediaan barang jadi ya, ada di schedule F1. Kita lihat schedule F1. Pada schedule F1 ini bisa kita lihat di halaman 90 pada tabel kedua. Di sini ada barang jadi dari Rukofin SP 500, Rukofin SP 800, Rukofin SP 1000, Rukofin SP 1500. Di sini untuk Rukofin SP 500 ini data per kliennya itu bisa dilihat juga pada di totalnya ini di tabel ini sebesar 628.445.000, lalu yang SP 800-nya 580.715.000, lalu untuk yang SP 1000-nya ada sebesar 459.067.143. Yang SP 1500-nya itu ada 109.853.806. Di sini untuk mengisi pare ini bisa kita lihat pada catatan pemeriksaan karena adanya penyesuaian ya. Di sini catatan pemeriksaannya itu jurnalnya koreksi untuk persediaan barang jadi yang diambil untuk sampel promosi dengan gratis atas persediaan Rukofin 1000 yang belum dibukukan. Di sini kalian bisa lihat pada halaman 91 di nomor 5 pada tanggal 29 Desember 2018 telah diambil 1000 kg Rukofin SP 1000 untuk diberikan sebagai sampel promosi dengan gratis untuk pembeli di Hainan, dan bagian akuntansi belum membukukan hal tersebut. Lalu di sini jurnalnya di debit beban promosi sebesar 15.910.000, di kredit persediaan barang jadi sebesar 15.910.000. Ini kita bisa tulis di pare bagian kredit karena persediaan barang jadi ini ada di kredit. Kita masukkan parenya di kredit sebesar 15.910.000. Nah, untuk per auditnya ini didapatkan dari data per klien ditambahkan dengan debit dikurangi dengan kredit. Lalu yang Rukofin SP 500-nya ini didapatkan sebesar 528.445.000 per auditnya. Lalu SP 800 sebesar 580.715.000 per auditnya. Untuk yang Rukofin SP 1000 ini kan tadi ada catatan pemeriksaan atau penyesuaiannya. Jadi didapatkan yang tadinya 459.067.140 rupiah, lalu di sini ada kreditnya di pare ini sebesar 15.910.000,
Lalu per auditnya didapatkan 443.150.140 ya. Lalu yang Rukofin 1.500-nya ini tidak ada penyesuaian, jadi tetap sebesar 109.803.860. Lalu di sini data per kliennya itu bahkan tahan ke bawah. Jadi kita kasih label seperti ini. Didapatkan sebesar 1.778.081.000 rupiah. Dan di sini juga pada pare dapat sebesar 15.910 dan diberikan tanda ini karena penjumlahannya ke bawah. Lalu per auditnya didapatkan sebesar totalnya itu 1.762.171.000 rupiah. Dan tanda ini juga karena penjumlahannya ke bawah. Lalu kita lihat lagi untuk yang barang jadi ini kita masukkan, kan tadi udah ditemukan parenya sebesar 15.910.000, kita masukkan di dalam kolom pare yang di kredit di F1 ini pada persediaan barang jadi. Lalu di sini per auditnya didapatkan juga 1.762.000, maksudnya 1.762.171 didapatkan dari data per klien ini ditambahkan dengan debitnya 0 juga, lalu ditambahkan dengan kredit sebesar 15.910, dapatkan hasil ini. Diberikan tanda ini karena penjumlahannya kesampaian. Lalu yang kedua ini persediaan barang dalam proses. Kita bisa ngisi dalam pare itu kita bisa lihat pada schedule F2. Mari kita ke F2. Nah, untuk mendapatkan pare ini kan di sini pada schedule barang dalam proses ini terdapat penyesuaian atau catatan misalnya. Nah, pada tabel ini kalian bisa lihat halaman 90. Nah, tabelnya itu paling atas ada dua belasan. Di sini ada nomor 370 dan nomor 378. Dan untuk data per kliennya ini kalian bisa lihat totalnya itu 127.791.900 rupiah. Lalu untuk yang 8 ini ada 160.315.900 rupiah. Untuk mendapatkan pare 15 juta ini kalian bisa lihat jelasannya pada halaman 91 nomor 6. Saya jelasin, berdasarkan hasil pemeriksaan laporan batch produksi 307 ditemukan kekurangan pembebanan upah buruh pabrik yang belum dibayar dari tanggal 26 sampai dengan 29 Desember 2018 selama 4 hari yang pembayarannya dilakukan pada tanggal 3 Januari 2019 sebesar 15 juta. Nah, di sini saya sudah catat catatan pemeriksaannya. Kalian bisa lihat di sini untuk jurnal koreksi atas kekurangan pembebanan upah buruh pabrik yang belum dibayar sebesar 15 juta rupiah. Pada jurnal pertama ini nah, di sini jurnalnya itu tenaga kerja jurnal pertama. Di sini saya membuat dua jurnal. Nanti saya jelaskan. Yang pertama ini pada jurnal pertama ada tenaga kerja langsung didebat sebesar 15 juta, lalu biaya yang masih harus dibayar di kredit sebesar 15 juta. Nah, di sini kenapa saya buat jurnal? Di jurnal pertama ini kan pengakuan atas upah yang belum dibayar, dan jurnal yang kedua ini pengalokasian atau pembebanan kepada persediaan barang dalam proses. Nah, yang pertama ini buat juga jurnal kedua ini
Dan mengapa jurnal kedua ini saya buat? Karena ketika kita melakukan perhitungan harga pokok produksi atau kita melihat buku besar, agar 15 jutanya ini dapat terlihat dalam buku besar, tenaga kerja langsung atau masuk ke dalam harga pokok produksinya. Tetapi seandainya ini dibebankan pada persediaan barang dalam proses dan mengkredit beban yang masih harus dibayar ini, artinya hanya ada satu jurnal saja. Berarti untuk tenaga kerja langsung ini tidak tercatat dalam besar tenaga kerja langsung. Untuk yang jurnal kedua ini, persediaan dalam proses didapat sebesar 15 juta, lalu kredit ada tenaga kerja langsung sebesar 15 juta. Lalu di sini kita biaya dalam prosesnya ini didapat sebesar 15 juta. Jadi kita catat dalam pare itu di atas. Nah, di sini parenya itu tadi kan jurnal yang banyak itu yang udah saya lagi jurnal ada di debit sebesar 15 juta barang dalam proses ya. Kita taruh di debit. Nah, untuk mencari perauditnya untuk yang nomor 370 ini didapatkan dari 121.791.900 rupiah ditambahkan dengan 15 juta lalu dikurangkan dengan kredit, yaitu didapatkan sebesar 142.791.900 rupiah untuk perauditnya. Lalu yang nomor 378 ini sama 160.315.900 rupiah tambahkan dengan debit lalu dikurangkan dengan kredit, didapatkan 160.315.900 rupiah per auditnya. Kasih tanda seperti ini karena jumlahnya itu ke samping. Nah, untuk data perkelahian ini kita jumlahkan didapatkan sebesar 290.107.800 rupiah. Jadikan tanda ini karena penjualannya dan ini juga parenya itu debitnya sebesar 15 juta, kreditnya tidak ada, lalu per audit itu kita jumlahkan mendapatkan sebesar 305.107.800 rupiah. Kita balik lagi ke F1 ke schedule F. Di sini tadi kan kita menjelaskan yang persediaan barang dalam proses ya. Untuk data perkelahiannya itu sebesar 290.107.800 rupiah. Dan tadi parenya kita sudah cari dan kita dapatkan itu sebesar 15 juta rupiah. Dan per audit ini kita jumlahkan juga, yaitu 290.107.800 rupiah ini ditambahkan dengan 15 juta, lalu dikurangkan dengan kreditnya 0, lalu per auditnya didapatkan sebesar 300.107.800 rupiah. Diberikan tanda seperti ini karena penjumlahannya itu ke samping. Dan untuk data maksudnya kita lanjut lagi ke persediaan barang baku. Di sini parenya sudah kita isi ya. Kita lihat pada schedule F3. Di sini di schedule F3 ini kalian bisa lihat datanya itu ada pada halaman 89 ya. Data itu ada di tabel yang di atas ini, bahan baku. Karena F3 ini schedule persediaan bahan baku. Lalu di sini ada monomer bahan baku, ada monomer, polyvinyl, oxtan, DOP, PS dan EP. Untuk monomer ini tidak ada penyesuaian, lalu polyvinyl ini ada penyesuaian, dan oxtan
tidak ada penyesuaian, ada penyesuaian, PS ini tidak ada penyesuaian, maaf maksudnya di PS ini ada penyesuaian dan EPO ini tidak ada penyesuaian. Jadi di sini kita akan bahas yang ada penyesuaian dan catatan pemeriksaannya saja. Nah, untuk catatan pemeriksaannya ini terdapat dua penyesuaian ya. Lalu penyesuaian pertama ini koreksi untuk persediaan bahan baku politik yang di kalian bisa lihat jelasannya ada di halaman 91 pada buku 1 pada nomor 1 yang selisih. Di sini saya bacakan bahan baku polivinil selisih sebanyak 90 kg disebabkan karena bahan baku tersebut dicuri dan sampai dengan akhir tahun belum diadakan penyesuaian terhadap persediaan tersebut. Nah, di sini untuk mendapatkan nominal 1.350 ini didapatkan dari 90 gram dikalikan dengan harganya yaitu 15.000 ya untuk yang PS. Ini maksudnya polivinil. Harga satuannya 15.000. Jadi 15.000 ini dikalikan dengan 90 yang dicuri. Jadi misalnya itu ban lain-lain sebesar 1.350.000 lalu dikredit persediaan bahan baku sebesar 1.350.000. Kita taruh di pare ini polivinil itu dikredit ya karena tadi persediaan bahan baku dikredit 1.350.000. Kita taruh di sini. Nah, selanjutnya kita cari dulu untuk catatan pemeriksaan atau penyesuaian bahan baku PS 8 juta dari mana? Saya jelaskan di sini terdapat juga pada kalau penjelasannya itu halaman 91 pada nomor 2 kalian bisa lihat bahan baku PS selisih sebanyak 500 kg disebabkan karena adanya pembelian tanggal 29 Desember 2018 dari PT Delta belum diterima faktur pajaknya sehingga belum dikeluarkan sebesar 8.800.000 rupiah termasuk PPN. Jadi sini untuk mendapatkan hal sebesar 8.800.000 kalian bisa cari nominalnya kan harga satuannya itu lihat lagi harga satuan PS itu 16.000 lalu dikalikan dengan 500 kg didapatkan. Nah, untuk mendapatkan 8 juta ini persediaan bahan bakunya didapatkan dikalikan dengan 11 yaitu didapatkan 8 juta rupiah dan kita akan memasukkan PPN juga. PPN masukannya itu sebesar 800.000. Nah, di sini mendapatkan persediaan bahan baku ini kalian bisa kalikan 16.000 harga satuannya lalu dikalikan dengan 100 kg yang belum dicatatnya jadi mendapatkan hasil 8 juta rupiah. Untuk PPN masukan ini dapatkan 800.000 karena masih di tahun 2018 jadi menggunakan PPN 10%. Mana 8 juta ini dikalikan dengan PPN sebesar 10% dapatkan 800.000. Lalu utang usahanya ini dikredit besar 8.800.000. Nah, ini kita isi untuk kolom pare. Nah, di sini tuh kalau kolom pare yang di bahan baku PS, nah untuk dikredit sebesar 8 juta karena kan
dikenali tadi bahan baku terdapat dan bahan bakunya dapat dibuat. Jadi kita taruhnya parenya itu di debit. Nah, untuk saldo per auditnya kita bisa jumlahkan data per klien ini yang bahan baku primer ditambahkan debit dikurangin kredit lalu dapatlah hasil per auditnya. Misalnya monomer ini 70.250 lalu ditambahkan debitnya 0 enggak ada penyesuaian di kredit lalu per auditnya sama yaitu sebesar 750. Lalu untuk yang qualifying ini data per kliennya 24.750 lalu ada penyesuaian di kredit jadi debitnya 0 dikurangi dengan kredit sebesar 1.300.000 dapatlah per audit sebesar 23.400.000. Nah, untuk yang Okstan ini tidak ada penyesuaian jadi per audit sama. Drop in tidak ada penyesuaian jadi per audit sama. Lalu yang untuk bahan baku PS ini data per kliennya 30.600.000 ya, dan untuk penyesuaiannya ada dalam debit sebesar 88 juta rupiah, kreditnya 0, dan per auditnya ini didapatkan sebesar 45.600.000. Untuk EPO sendiri juga tidak ada penyesuaian jadi per auditnya sama 16.300. Untuk penjumlahan data per klien ini didapatkan 506.300 rupiah, dikasih tanda seperti ini karena jumlahannya ke bawah. Lalu untuk yang pare ini terdapat penjualan juga di debit ada 8 juta, di kredit ada 1.250. Berikan tanda ini karena penjumlahannya ke bawah. Nah, untuk yang penjumlahan audit total per audit ini didapatkan 520.150.300 rupiah dan diberikan tanda ini karena penjumlahannya ke bawah. Dan untuk tanda seperti ini berikan seperti ini karena dia penjumlahnya itu ke samping. Nah, lanjut lagi ke schedule F. Nah, kita bisa di sini untuk persediaan barang baku. Kita bisa isi di sini untuk debitnya 8 juta, lalu di parenya ini juga kita bisa isi tadi ada di kredit juga 1.350. Nah, di 8 juta ini debit dan kreditnya 1.350 dan per auditnya didapatkan sebesar 527.150.300 rupiah. Lanjut lagi kita ke persediaan bahan penolong. Kita bisa lihat di sini ada penyesuaian kredit ya. Kalian bisa lihat ada di schedule F4. Kita lihat ke F. Nah, di F4 ini kita bisa lihat di halaman 89 1. Nah, ada di schedule di tabel bahan penolong. Ini juga schedule F4 yaitu schedule persediaan bahan penolong. Nah, kita ambil data ini kita baca ada drum warna, drum polos, karton box, dan lem. Untuk yang data per klien ini kita juga bisa lihat di totalnya itu untuk yang warna 45 juta, untuk drum polosnya 4 juta, untuk karton boxnya 68.838 ya, untuk yang lem itu sebesar 5.600 rupiah. Nah, yang ada penyesuaian dan catatan pemeriksaannya ini ada pada bahan penolong karton box. Bahan penolong karton box ini ada penyesuaian sebesar 11 juta di kredit. Kita bisa carinya di halaman 91 nomor 3. Nah, di sini saya bacakan dulu. Bahan pembantu karton box selisih sebanyak 10.000 pieces disebabkan karena terendam banjir sehingga sudah tidak dapat dipakai lagi. Nah, untuk yang
11 juta ini kita bisa lihat catatan pemeriksaan. Untuk catatan pemeriksaannya ini koreksi untuk persediaan bahan penolong carton box 10.000 pieces yang terbanjir. Dapatkan 11 juta ini dari kalian, yaitu 1.100 harga satuannya, kalian bisa lihat 100 harga satuannya, lalu yang rendam banjir itu sebanyak 10 pieces. Jadi parenya ini dibuat beban lain-lain, lalu dikredit persediaan bahan penolong. Untuk yang beban lain-lain dibuat sebesar 11 juta ya, lalu persediaan bahan kredit 11 juta ya. Bu, di sini kan bahan penolong yang kita ngambilnya, bahan penolong ini dikredit 11 juta. Jadi kita bisa taruh di pare ini 11 juta di kredit. Tadi kita udah dapat di kredit posisinya untuk bahan penolong. Jadi 11 juta ditaruh sini dalam kolom pare. Lalu untuk per auditnya, karena tidak ada penyesuaian, jadi per audit sama 40 juta. Lalu untuk yang drum polos juga tidak ada penyesuaian, untuk per audit juga sama sebesar 24 juta. Lalu untuk karton box ini ada penyesuaian tadi yang udah kita bahas sebesar 11 juta di kredit, jadi 68 juta 838 ribu ditambah dengan kreditnya 0, lalu kredit 11 juta dikurangi 11 juta, lalu per auditnya didapatkan 50 juta 838 ya. Lalu untuk yang karton box ini tidak ada penyesuaian, jadi dia tetap sama, per auditnya 5.600 rupiah. Nah, kenapa kita kasih tanda seperti itu? Karena dia penjumlahannya sama, dan total data per klien ini sebesar 107.843.600 rupiah, debitnya 0, yang kredit ini totalnya 11 juta, untuk per auditnya di totalnya dapatkan 102.843.600 rupiah, dan diberikan tanda ini karena penjumlahannya itu ke bawah. Lalu kita lanjut ke F, schedule F. Nah, di sini kita udah bisa naruh nih 11 juta ini dalam kolom pare. 11 juta kan yang tadi sudah kita cari, kita dapetin 11 juta dari mana, kita taruh di kolom pare ini. Jadi untuk data per klien persediaan barang penolong besar 103.843.400 rupiah, ada penyesuaian di pare ini kredit sebesar 11 juta, lalu per auditnya ini dapatkan dari 103.843.400 rupiah ditambah dengan debat lalu dikurang kredit yaitu 11 juta, dapatkanlah 120.843.600 rupiah, dan kita kasih simbol ini karena dia penjumlahannya sama. Dan untuk data per kliennya ini, kalau kita total didapatkan 2.720.538.700 rupiah, lalu di parenya kita dapatkan totalnya sebesar 3 juta, lalu di pare bagian kredit ini didapatkan 28.260 ya. Untuk per auditnya ini jika ditotalkan didapatkan sebesar 2.721.278.700 rupiah. Kita beri tanda seperti ini karena penjumlahnya itu ke bawah. Lalu lanjut ke prosedur audit. Di sini yang poin ke-6, minta daftar persediaan yang mencakup nama barang, kuantitas, dan harga per tanggal raca dari laporan posisi keuangan. Saya beri indeks sentrang karena sudah dilakukan. Untuk yang poin 7, lakukan penelaahan analitis atau analytical review untuk melihat kewajaran dari nilai persediaan. Nah, di sini saya kasih indeksnya
ARP 1. Dan untuk yang poin 8, pastikan bahwa barang dalam perjalanan telah dibukukan sesuai dengan statusnya, yaitu syarat pembelian seperti pembelian franko dan si penjual, yaitu atau free on board atau FOB CP point, atau pembelian franko gudang si pembeli, free on board atau FOB destination point. Saya kasih indeks centrang karena sudah dilakukan dari para saya Sintayu. Lalu yang poin ke-9, dapatkan konfirmasi untuk persediaan di luar kompleks perusahaan. Pastikan juga apakah ada bagian dari persediaan yang dijaminkan. Saya beri indeks strip karena tidak dilakukan. Lalu yang ke-10 itu pelajari kecukupan pertanggungan asuransi. Saya kasih indeks centrang karena sudah dilakukan dan diparaf oleh saya Sintayu Komalasari. Lalu poin ke-11, yakinkan bahwa perusahaan telah mengadakan pengisian yang cukup untuk barang-barang yang penjualannya lambat, usang atau sisa atau disebut scrap. Saya kasih indeksnya itu strip karena tidak dilakukan. Dan poin ke-12 ini, pelajari semua perjanjian pinjaman dengan kreditur. Perhatikan apakah ada persediaan yang dijadikan jaminan dalam rangka mendapatkan pinjaman dari kreditur. Lalu di sini saya kasih indeks strip karena tidak melakukan. Selanjutnya ada prosedur audit pajak pertambahan nilai atau PPN masukan. Kode poin pertama ini minta daftar pajak pertambahan nilai masukan atau value added tax atau VAT yang meliputi informasi tanggal faktur pajak, nomor wajib pajak NPWP, nomor pengusaha kena pajak PKP, dasar pengenaan pajak DPP, dan besarnya PPN yang dipungut. Saya kasih indeks centrang karena sudah dilakukan. Untuk yang poin kedua ini, yakinkan bahwa semua pajak masukan telah didukung dengan bukti pajak yang semuanya merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Saya kasih indeks centrang karena sudah melakukan. Untuk yang ketiga, pastikan bahwa pajak masukan tersebut telah dilaporkan atau dikreditkan secara teratur dalam SPT masa dan kompensasikan dengan pajak keluaran. Saya kasih indeks strip karena tidak melakukan. Lalu selanjutnya masih poin 3, apabila pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, pastikan bahwa kekurangan pembayaran tersebut telah dilunasi sesuai batas waktunya. Saya kasih indeks centrang karena sudah melakukan. Saya paraf juga. Lalu untuk yang poin keempat, apabila ada perbedaan saldo bersih atau pajak masukan dikurangi pajak keluaran antara buku besar dengan SPT masa, pelajarilah sebab-sebabnya, terutama untuk saldo pertanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Saya kasih indeks strip karena tidak melakukan. Yang kelima, pelajari semua surat koresponden dengan kantor pajak, terutama untuk permohonan restitusi karena kelebihan pembayaran pajak masukan. Pastikan apakah semua permohonan tersebut disetujui, dan bila ada faktur pajak yang tidak disetujui oleh kantor pajak, pelajari sebab-sebab. Saya kasih indeks strip karena tidak melakukan. Audit beban pokok penjualan. Ada 3 poin. Yang pertama, lakukan perbandingan setiap jenis dan struktur beban yang termasuk harga pokok penjualan, cost of goods sold atau COGS, dalam tahun yang diperiksa dengan tahun lalu. Analisis sebab naik atau turun mencolok. Perhatikan klarifikasi beban yang dilakukan oleh perusahaan dan minta penjelasan bila terdapat perubahan yang material. Saya beri indeks checklist karena sudah melakukan dan oleh saya Sintayu. Lalu yang kedua, hitung rasio dari COGS dan bandingkan dengan tahun lalu serta tulis kesimpulannya. Saya kasih indeks strip karena tidak melakukan. Lalu poin ketiga, yakinkan bahwa harga pokok produksi atau cost of goods manufactured atau COGM dicatat berdasarkan perhitungan yang didukung bukti-bukti. Saya kasih indeks centang karena sudah melakukan. Selanjutnya, prosedur audit pemeriksaan pembelian. Isi poin keempat ini, bandingkan pembelian tahun berjalan dengan tahun
lalu serta dapatkan penjelasan bila terdapat perbedaan yang material. Saya beri indeks strip karena tidak melakukan. Lalu yang kelima ini, lakukan pemeriksaan kebijakan dan prosedur pembelian dan retur pembelian. Akankah ada penyimpangan atau compliance test? Saya kasih indeks strip karena tidak melakukan. Untuk yang keenam, lakukan pemeriksaan terhadap pembelian dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa atau afiliasi, terutama untuk penetapan harga beli dan jumlah transaksi selama tahun berjalan. Saya kasih indeks strip karena tidak melakukan. Lalu yang ketujuh ini, lakukan pemeriksaan atas pembelian secara acak atau random pada tahun berjalan dengan memperhatikan faktur pembelian baik jumlah, harga, syarat pembelian dengan mencocokkan pada pesanan pembelian atau purchase order atau PO dan laporan penerimaan barang receiving report. Saya beri tanda checklist karena sudah melakukan dan oleh saya Sintayu. Lalu selanjutnya masih poin ketujuh, yaitu sedangkan untuk retur pembelian, perhatikan memo debit baik jumlah maupun harga dengan mencocokkan pada pesanan pembelian, laporan barang dan faktur pembelian. Saya beri tanda checklist karena sudah melakukan dan dikarang oleh saya Sintayu. Lalu selanjutnya periksa kebenaran perhitungan matematis pada faktur pembelian dan saya kasih tanda centang karena sudah melakukan dan diparaf saya Sintayu. Yang ke-9, periksa kebenaran PPN masukan atas pembelian barang atau jasa kena pajak. Saya beri tanda centang karena sudah melakukan. Lalu yang ke-10, lakukan pisah batas atas pembelian dan retur pembelian selama 7 hari sebelum dan setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, dan yakinkan bahwa transaksi telah dicatat pada periode yang tepat. Saya kasih tanda centang karena sudah melakukan dan diparaf oleh saya Sintayu. Dan untuk poin ke-11 ini, apabila pembelian telah dicatat untuk barang yang masih berada pada gudang penjual, maka periksa kontrak pembeliannya. Dan di sini saya kasih indeks strip karena tidak melakukan. Nah, pada poin 12 yaitu buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan. Indeksnya ini terdapat pada schedule F yang diparaf oleh saya Sintayu. Kita lihat di schedule F. Di sini kesimpulannya itu, nah, menurut pendapat saya itu saldo persediaan telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Kita lanjut ke prosedur audit selanjutnya, yaitu utang usaha. Selanjutnya, prosedur audit utang usaha. Poin pertama, minta daftar utang usaha, periksa saldo masing-masing kreditur ke buku utang, lakukan rekonsiliasi. Lakukan rekonsiliasi dengan saldo utang. Di sini saya kasih indeks centang karena sudah melakukan dan oleh saya Sintayu. Lalu tentukan saldo yang akan dikonfirmasi dan kirimkan surat konfirmasi kepada kreditur. Indeksnya ini saya berikan schedule MM1. Kita bisa lihat dulu MM1. Nah, di sini kalian bisa lihat data schedule pada halaman 94. Nah, pada tabel yang di atas ini, hasil dari konfirmasi yang dikirimkan tanggal 14 Januari 2019 memberikan jawaban sebagai berikut. Untuk yang PT Andalas, alamat itu ada di Jalan Mangga Jakarta, PT Berkat Jalan TSS nomor 111 Jakarta, PT Caraka Jalan Betet nomor Jakarta, PT Delta Jalan Gading Jakarta, PT Elang Gambang nomor 4 Jakarta, PT Fitra Jalan TPI Blok M nomor 2 Jakarta, PT Gaya Jalan 2 Jakarta, PT Ero Jalan Apel nomor 1 Jakarta, PT Indah Jalan Taman nomor 350. Untuk
mencari hasil konfirmasi ini, kita bisa baca juga di keterangan pada tabel tersebut. Di sini untuk yang PT Andalas saya kasih hasil konfirmasinya CB, dan hasil konfirmasi kalian bisa lihat CB itu jawaban cocok, RD jawaban tidak cocok, RPO dikembalikan, NR itu tidak ada jawaban, dan PBC itu laporan dibuat klien. Nah, untuk yang CB ini kita lihat keterangannya PT Andalas, jawaban konfirmasinya itu 205.559.100 rupiah, dan jawabannya itu setuju, jadi saya kasih CB. Lalu yang kedua PT Berkat. PT Berkat ini jawaban konfirmasinya 501.560, di mana saya kasih konfirmasi RD, yaitu jawaban tidak cocok karena keterangannya itu jawaban tidak setuju karena kesalahan pencatatan pada tanggal 3 Desember 2018 atas penerimaan piutang sebesar 990.000. Di sini ada perbedaan sebesar 990 juta, mana karena 990 juta ini tadi ya ada kesalahan pencatatan utang. Jadi itu menurut PT Berkat, dia mencatat sebesar 201.560.000 rupiah. Nah, sedangkan menurut PT Sugus di sini dia mencatat 502.550.000. Jadi ada selisihnya sebesar 990, dan setelah tanggal neracanya ini dapatkan 501.560.000 karena yang catat PT Sugus ini dikurangkan dengan lebih catat selisihnya itu 990 ya, jadi dapatkan sebesar ini sudah sama dengan apa yang PT Berkat catat. Lalu selanjutnya ada perbedaan atau selisih juga di PT Delta ini. Nah, untuk yang PT Delta ini saya kasih hasil konfirmasinya itu RD karena jawaban tidak cocok. Selanjutnya PT Caraka. PT Caraka ini di sini jawaban konfirmasinya itu dicatat 264 juta, dan PT Sugus juga mencatat sebesar itu. Jadi hasil konfirmasinya itu kita catat, kita beri CB, yaitu jawabannya setuju atau cocok, tidak ada perbedaan. Lalu PT Delta selanjutnya di sini untuk pencatatannya itu 30.800.000, dan keterangannya ini di sini diberitahu bahwa jawaban tidak setuju karena adanya pembelian bahan baku PS yang belum dicatat 8.800.000 pada tanggal 31 Desember 2018. Di sini perbedaannya tadi kan sudah disebutkan 8.800.000. Jadi pengeluaran setelah tanggal neracanya itu kita bisa didapatkan dari penambahan 22 juta ini yang dicatat oleh Sugus. Lalu perbedaannya ini tadi kita sudah dapatkan sebesar 8.800.000, dan untuk pengeluaran setelah tanggal neracanya ini jadinya 30.800.000. Jadi sudah cocok ya sama yang apa PT Delta catat. Lalu selanjutnya PT Elang. PT Elang ini bisa kalian lihat jawaban konfirmasi ini sebesar 35 juta. Tapi di sini hanya dicatat sebesar 30 juta saja. Jadi hasil konfirmasi ini kita berikan RD. Itu jawaban tidak cocok.
Lalu saya jelaskan juga, jawaban tidak setuju itu karena adanya giro yang sudah dibayar kepada PT Elang sebesar 2 juta jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2018 belum dikeliringkan oleh PT Elang pada akhir tahun 2018. Jadi di sini tuh perbedaannya itu 2 juta yang sudah disebutkan. Jadi di sini untuk jumlah per klien ini setelah pengeluaran tanggal neracanya ini sudah sama dengan apa yang PT Elang catat. Selanjutnya PT Fitria ini saya berikan hasil konfirmasinya CB karena jawabannya itu cocok dengan apa yang catat. Lalu PT Gaya, PT Hero, dan PT Indah juga sama, saya berikan hasil konfirmasi CB karena jawaban itu cocok dengan apa yang catat, apa yang tertera dalam data yang ada pada buku 1 halaman 94. Terus untuk jumlah perkayanya ini kita totalin didapatkan 269.116.100 rupiah. Lalu untuk perbedaannya ini terdapat sebesar 9.810.000. Lalu untuk pengeluaran setelah tanggal neracanya ini didapatkan totalnya 1.278.926.100 rupiah. Jadi di sini kita bisa lihat di M1. Nah, di M1 ini juga sama, data ini kan tadi diambil pada halaman 94 ya. Jadi kita di sini schedule M1 ini yaitu schedule tentang usaha, di mana pada tabel ini data ini terdapat ada catatan pemeriksaan atau penyesuaian pada PT Delta. Pada PT sini dari kredit ya 8.800.000 yang tadi udah kita cari di schedule 1 itu daftar konfirmasi dan pengeluaran setelah tanggal neraca. Nih di sini sebesar 8.800.000. Tuh kita lihat lagi di sini. Nah, itu catatan pemeriksaannya hampir sama tadi seperti yang ada di schedule F3 ini. Jurnalnya itu sama, dia ngambil juga pada schedule M1. Yang ini kita lihat lagi di M1. Di sini catatan pemeriksaannya itu koreksi untuk mencatat pembelian bahan baku PS 500 kg pada PT Delta yang belum dicatat. Mana persediaan bahan baku debet dan PPN masukan di debet dan utang usaha ini dikredit. Persediaan bahan baku di debet sebesar 8 juta, PPN masukannya di debet 800.000 yang dimana tadi sudah dijelaskan sebelumnya. 800.000 PPN itu masih memakai aturan yang 10%, PPN 10%. Jadi PPN dari 8 juta ini didapatkan 800.000 PPN masukannya. Lalu untuk utang usahanya itu dikredit sebesar 8.800.000 ya. Nah, di sini PT Berkat tidak melakukan jurnal koreksi karena kesalahan pencatatan ada di PT Berkat sendiri. Lalu PT Elang tidak dilakukan jurnal koreksi karena kesalahan itu ada pada PT Elang sendiri. Nah, tadi udah didapatkan mana parenya ini dikredit 8.800.000 pada PT Delta. Yang ini tadi pengusahanya kita mencari utang usaha ya. Jadi utang usahanya kredit sebesar 8.800.000. Nah, kita taruh sini 8.800.000. Jadi per auditnya ini untuk yang PT Delta itu berbeda dengan data kliennya per kliennya. Dimana per kliennya itu 20 juta,
lalu ada penyesuaian di sini di kredit 8.800.000, lalu per auditnya didapatkan sebesar 30.800.000 ya. Didapatkan dari 22 juta ini ditambah dengan debit sebesar 0 rupiah, lalu ada pada kredit 8.800.000 ya, jadi didapatkan 3.800.000. Untuk yang peraudit PT Andalas, PT Berkat, dan PT Caraka ini sama dengan data per kliennya, sama ya dengan perauditnya. Lalu selanjutnya PT Elang, PT Fitria, PT Gaya, PT Hero, dan PT Indah ini juga perauditnya sama dengan per kliennya ya, bisa dilihat. Nah, langsung saja untuk total per klien ini 1.269.116.100 rupiah. Lalu di kredit di debitnya 0 tidak ada, atau di kredit ini totalnya 8.800.000. Lalu per audit kita totalkan mendapatkan 1.107.916.100 rupiah. Kita berikan tanda seperti ini karena sebenarnya itu mereka ke samping, dan kita berikan tanda ini karena mereka kita jumlahkannya itu ke bawah. Lalu kita lanjut lagi ke prosedur audit. Di sini poin ketiga selanjutnya catat utang bersaldo debit, periksa penyebabnya dan teliti sejak kapan terjadinya serta lakukan konfirmasi atas saldo tersebut. Saya kasih tanda indeksnya itu strip karena tidak melakukan. Untuk yang keempat, pisahkan antara utang pada perusahaan afiliasi, utang kepada direksi pemegang saham, utang untuk pembayaran pembelian aset tetap, dan lain-lain. Itu saya kasih indeks strip karena tidak melakukan. Untuk yang kelima ini, minta daftar mutasi penjual sebagai pelengkap atau pengganti surat konfirmasi saldo akhir dalam keadaan sebagai berikut. Terdapat pemasok penting yang saldonya tidak diketahui per tanggal neraca terkonfirmasi apabila saldo akhir akun utang digunakan, lalu bila pengendalian internal atau internal kontrol atas pembelian dianggap terlalu remah. Nah, di sini saya kasih indeksnya itu strip karena tidak melakukan. Untuk yang sudah. Untuk yang poin ke-6 ini, teliti setiap selisih yang ada antara balasan surat konfirmasi dengan saldo utang. Saya kasih indeksnya ini schedule MM1. Nah, kita di sini tadi sudah saya jelaskan. Kita tadi kan prosedur itu kayak disuruh. Oke, jadi kita tadi sudah teliti satu kenapanya. Jadi kita langsung saja lanjut ke prosedur audit. Bila konfirmasi tidak dijawab, maka lakukan alternatif prosedur dengan periksa faktur atau daftar mutasi laporan dari pemasok serta melakukan uji terhadap pembayaran setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Di sini saya kasih indeks centrang karena sudah melakukan. Selanjutnya poin 8 ini, bila konfirmasi dilakukan atas saldo sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan agar mendapatkan keyakinan tentang kebenaran saldo usaha pada neraca atau laporan posisi keuangan, maka perlu dilakukan prosedur tambahan seperti meminta daftar utang per tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, periksa penjumlahan dan cocokkan jumlahnya dengan saldo menurut akun kontrol buku besar, lalu periksa terhadap saldo yang benar dan tidak lazim atau bersaldo debit, lalu periksa akun kontrol pada buku besar atas transaksi yang terjadi antara tanggal yang saldonya dikonfirmasi dengan tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, dan periksa transaksi yang tidak lazim. Nah, indeksnya itu saya kasih tanda centang karena sudah melakukan. Lalu yang ke-9, periksa persoalan yang belum terselesaikan dan selidiki mengapa sampai terjadi persoalan tersebut. Nah, untuk indeksnya itu saya kasih strip karena kita tidak melakukan. Untuk yang ke-10, lakukan tes subsequent payment dan bisa batas atau tes cut off untuk bisa batas tanggal neraca atau posisi keuangan.
Saya kasih direction itu PL2.1 yang sudah diterap oleh saya Sintayu, dan mari kita lihat PL21 ini. Nah, di sini itu kita bisa lihat datanya itu ada di halaman 94 pada buku 1. Di sini kita lihat untuk PT Delta dengan nomor 0279 pada tanggal 29 Desember jumlahnya itu sebesar 20 juta. Lalu untuk selanjutnya 280 pada tanggal 29 Desember PT Elang 30 juta. Lalu 29 Desember 281 PT Vidya 40 juta. 282 29 Desember PT Gaya 50 juta. 283 29 Desember PT Hero 60 juta. 284 29 Desember PT Ida 7 juta. 0001 4 Januari 2019 PT Berkat 25 juta. 002 5 Januari 2019 PT Indah 30 juta. 0003 7 Januari 2019 PT Hero 42 juta. 004 9 Januari 2019 PT Andalas 35 juta. 0005 10 Januari 2019 PT Elang 20 juta. Sini kesimpulannya, setelah memeriksa transaksi pembelian sebelum dan sesudah tanggal neraca, kami tidak menemukan ada pergeseran pencatatan pembelian, dan kami menyimpulkan bahwa pembelian sudah dicatat dalam periode yang benar. Nah, untuk kenapa tanggal pencatatannya ini tidak saya isi, karena data ini tuh belum dilakukan pencatatan karena belum terjadi pembelian, yang artinya itu dengan data ini kita tidak bisa melakukan pisah batas. Jadi untuk tanggal pencatatan yang dikosongkan saja, karena memang pada tahun 2018 tidak ada transaksi sama sekali, dan tidak ada data pendukung dokumen pendukungnya, kita kosongkan saja. Lalu lanjut lagi ke prosedur audit. Lanjut ke poin ke-11 ini, buat kita kerja dan kesimpulan hasil pemeriksaan. Di sini saya kasih centang karena kita sudah melakukannya. Lalu kalian bisa lihat di PL2. Untuk TOK 3 ini tadi belum dijelaskan. Di sini saya jelaskan dulu. TOK 3 ini, TOC 3 ini ada kaitannya dengan PL2.1. Nah, di TOC 3 ini kalian bisa lihat data ini saya ambil dari halaman 99 sampai 101 pada buku 1. Nah, kita lihat di halaman 99, di sini kan ada dokumen order pembelian. Nama pemasoknya itu nah, di sini untuk yang PT Delta nomornya itu 279, benar ya. Dan kuantitasnya itu 1250, lalu harga unitnya 2800, dan harganya di sini di data ini
sebesar 70 juta. Beda dengan hasil yang dilakukan oleh PT Subus. Dia mencatat 3.500.000 dan PP-nya 350, jadi totalnya itu 20.350.000. Di sini hanya mencatat 20 juta saja. Jadi keterangannya ini kita tulis tidak sesuai. Lalu selanjutnya PT Lang. Kita lihat PT Lang dengan nomor 280, lalu kuantitasnya 1.840, harga unitnya 16.300, jumlah harganya itu 29.992.000, 29.992.000. Tapi di sini 30 juta dan PP-nya 300, PP-nya 2.999.200 rupiah dan total harga itu 32.991.200 rupiah. Tapi di sini totalnya itu 30 juta, jadi tidak sesuai. Lalu selanjutnya PT Vidya juga sama, kita lihat 281, nomor 281, lalu kuantitasnya 14.286, harga unitnya 2.800, totalnya di sini 40.800 dan PP-nya 40.800. Tapi total harganya di sini 44 juta rupiah, 44.880.000, tapi di sini hanya 40 juta, jadi tidak sesuai. Lalu selanjutnya PT Gaya juga ada di halaman 100, nomornya yang itu 282, kuantitas 17.857, harga unitnya 2.800, jadi juga harganya 49.199.600, ya, PP-nya 4.999.600, ya. Total harganya itu sebesar 54.999.560, ya. Jadi di sini itu hanya 55 juta, jadi tidak sesuai. Selanjutnya pada pada PT Hero, kita lihat PT Hero nomornya itu 283, kuantitasnya 3.681, harga unitnya 16.300 dan di sini jumlahnya itu 60 juta 300 rupiah dan PPN-nya 6 juta 30 rupiah. Lalu total harganya itu di sini 66 juta 330 rupiah, tapi di sini di datanya ini dicatat 66 juta rupiah. Jadi keterangannya saya kasih tidak sesuai. Lalu selanjutnya PT Indah dengan nomor 284, kuantitasnya itu 25.000 dan harganya itu satuannya 2.800 dan jumlah harganya itu untuk ini 7 juta, PPN-nya 7 juta, lalu total harganya 7 juta rupiah. Kita lihat sama ya, jadi sama di halaman 11 untuk yang PT Indah. Jadi keterangannya ini kita tulis sesuai. Lalu yang di atas ini kenapa saya kasih checklist ini dan saya mau kasih tahu juga untuk simbol voting ini sesuai maupun tidak sesuai itu tetap sama dicentang gitu ya. Jadi nah ini kita centang semua karena emang ada datanya, kita aktualisasikan. Dan untuk yang periksa pencatatan ini ke pembelian, kartu persediaan, buku besar, di sini tuh untuk melakukan uji transaksi pembelian ini kita menggunakan faktur pembelian dan bukan order pembelian. Maka kita anggap ini semua ini sudah ada semua, gitu kan? Jadi karena datanya tidak mendukung melakukan pemeriksaan atas pembelian, jadi kartu utang atau kartu persediaan dan buku besar ini, jadi kita anggap saja semua sudah ada, kita centang. Selanjutnya saya akan jelaskan juga pada PL2 ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan PL2 ini karena para ini sudah saya isi ya, jadi langsung
ya 8 juta ini dari mana? Yang presiden bahan akhir buat 8 juta, lalu di kredit ada 1.250. Kalian bisa lihat dalam schedule F yang sudah kita jelas kita bahas ya. Di sini 8 juta ini 8 juta ini barang baku kan baku akhir. Di sini ada 8 juta dibuat kredit 350. Baik lagi, nah 15 juta ini tenaga kerja langsung buat parenya ada di schedule F. Kita lihat 15 juta. Nah ini 15 juta barang dalam proses ya. Di sini ada F2, kita lihat F2 lagi. Kita lihat tadi pemeriksaannya. Nah nih tenaga kerja langsung di kredit 15 juta ya. Baik lagi ke PL2. Kita lihat paling bawah lagi. Nah, ternyata di sini ada kerjaan barang jadi akhir besar kredit sebesar 15.910 Pareto. Nah, kita lihat ada di F1 di schedule F. Kita lihat nih di F nih barang jadi mana nih. Nah, kredit kan 12.910. Ada di schedule F1. Kita lihat lagi nih di F1. Nah, ini 15.910. Nah, ini kan tadi udah kita bahas sebelumnya. Kita lihat di catatan pemeriksaan nih ada 15.910 kan ada di kredit persediaan barang jadi. Kita balik lagi ke PL2. Nah, kita udah tulis di sini tadi 15 jutanya. Lalu selanjutnya harga pokok barang dijual. Nah, itu dijumlahkan dari semua pare debetnya. Ini ada 15 ditambah 15 juta lalu jadi dia dapatkan yang kreditnya juga sama. Di kreditnya kita lihat 1.350 tambahin dengan yang 15.910, jadi didapatkan 17.260.000 ya. Semua yang saya jelaskan saya tutup penjelasan ini. Saya ada salah kata dalam jelaskan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.